Action. Assalamualaikum gengs. Nah, kembali lagi di Raditya Channel. Sekarang kita akan membahas trik and tips bagaimana cara memelihara reptil. Buat kalian para pemula, yang mau melihara reptil, gak usah bingung, pantengin aja channel ini. Nanti kalian bisa tahu bagaimana caranya pelihara reptil yang benar. Oke, cekidot. Kita harus tahu dulu hewan apa yang mau kita pelihara ya. Maksudnya reptilnya itu loh, bukan hewan yang lain. Kita kan ini lagi bahas reptil. Kita harus tahu bagaimana cara pelihara reptil. Terutamanya adalah ketika kita pilih dulu hewan reptil apa atau ular apa yang mau kalian pelihara. Contoh kecil, saya ini ada jenis ular python ya, jenis Reticulatus python. Untuk jenis kita digolongkan karena kalian harus tahu ular itu ada yang berbisa menengah, tidak berbisa, juga berbisa tinggi. Jangan disamakan, kita harus benar-benar cek aja Google, di situ banyak pembahasan soal hewan-hewan terutamanya reptil, berbisa atau enggaknya bisa dilihat sendiri. Langkah pertama memelihara ular yang tidak berbisa atau kalian sudah menemukan ular. Langkah pertama adalah kalian harus tahu settingan kandang. Banyak ular berbeda jenis, berikut berbeda varian settingan kandangnya. Di alamnya ada arboreal, terestrial, akuatik, sama semi akuatik. Kita bahas yang arborealnya dulu. Arboreal adalah ular atau hewan yang hidupnya kebanyakan menghabiskan hidupnya di atas pohon. Salah satunya jenis ular ini, jenis Reticulatus python. Ketika dia masih kecil, dia banyak menghabiskan hidupnya di atas pohon. Karena tingkat bisa dibilang tingkat predator untuk bayi jenis Reticulatus python ini itu sangat tinggi, dari mulai ular terutamanya, bisa musang segala macam. Terus terestrial adalah salah satunya hidup di tanah, mau itu di dalam tanah, mau itu di darat, tapi yang menyentuh tanah tentunya, bukan ngangkang dari langit. Itu kita bisa disettingkan juga. Terus ada yang akuatik sama semi akuatik. Akuatik otomatis hidupnya di dalam air, contoh kecil ular laut ya. Terus semi akuatik ada kadut, ada ular-ular semi akuatik, ada kadut segala macam, ular-ular salur atau water tiger atau yang biasa dikenal sebagai ular macan. Kita harus tahu habitatnya, terutama settingan kandang kita harus sesuaikan dengan habitat aslinya. Setiap ular pasti memiliki menu makanan yang berbeda, ada yang sama, ada yang berbeda. Contoh kecil kan kayak ular Reticulatus yang saya pegang, dia lebih cenderung pemakan unggas, hewan-hewan pengerat kayak tikus, burung segala macem. Terus ada ular pemakan kodok, ada ular pemakan serangga, terus ada ular yang makan ular lagi. Contoh kecil ada king cobra. Nah, untuk porsi ngasih makan, untuk jenis saya ini, saya biasa ngasih makan 1 minggu sekali, tergantung porsi. Porsinya adalah untuk ukuran segede ini, dia memerlukan 2 marmut atau 2-3 marmut, mau yang mati mau yang hidup itu terserah, tergantung ular, moodnya si ular itu kayak gimana. Yaitu tadi saya biasa ngasih makan 1 minggu sekali lah, itu cukup. Karena hakikatnya ular kalau tidak dikasih makan di alam berbulan-bulan gak makan, itu ada yang kuat ada yang gak kuat. Untuk mau dipelihara cukup 1 minggu sekali aja kasih makan. Ular yang udah kita pelihara, udah settingan kandangnya menurut kita bagus, ularnya itu bisa saja kalau nggak mau makan itu bisa saja sakit. Contoh kecil ular ini ya, ular ini dulu sakit
dia nggak mau makan, padahal settingan kandangnya udah sesuai dengan habitat aslinya. Sakitnya sakit apa? Ular bervariasi sakitnya, ada sakit flu sama kayak orang ya sakit flu. Terus ada sariawan juga sama kayak orang. Sariawan ular bisa dilihat dari sini teman-teman, dari rahangnya itu. Kelihatan deh. Nah, di sini kalau sariawan di sini ada, di mulutnya itu ada yang putih-putih. Nah, kalau cara ngobatin sariawan itu gampang. Kita bersihin dulu mulutnya dari yang putih-putih itu, terus kita rendam pakai air hangat, mau air dingin, tapi dengan catatan kasih dia rendaman daun sirih. Jadi daun sirihnya gak usah diolah dulu, masukin aja, kasih dia mandi. Terus kalau yang flu juga sama. Yang flu artinya flu itu ya balik lagi kayak kita manusia, flu itu musim dingin. Ular juga sama. Flu itu ular ketepa flu itu ketika daya tahan tubuhnya itu menurun, otomatis dari cuaca yang gak kondusif segala macam. Intinya kedinginan lah, dingin, suhu tubuhnya itu dingin. Ular flu dilihat dari ular flu, dari hidungnya lihat ada lendir yang keluar, atau mulutnya itu berlendir semua, jadi basah, dia suka bersin-bersin. Hobi yang berbeda dengan yang lain, kita harus benar-benar jaga keselamatan diri sendiri. Salah satunya kalau mau keep ular berbisa, kita harus punya safety tool. Bisa antara lain ada hook, ada grab stick, segala macam. Terus kalau ular-ular yang nggak mau gigit, kita harus tahu dulu karakternya. Otomatis buat kalian yang pelihara ular nih teman-teman, seiring berjalannya waktu kalian bisa tahu karakteristik ular kalian yang kalian pelihara itu kayak gimana. Karena hakikatnya mungkin di alam semua karakter ular itu sama, setiap jenis pasti mempunyai karakter yang settingan kandang harus benar-benar aman nih teman-teman. Karena kalau kita memelihara ular yang berbisa itu harus benar-benar rapat ya, tertutup rapat settingan kandangnya, atau kandangnya itu harus tertutup rapat. Harus tahu juga nih, sekelas kobra, ular berbisa, kalau kita mau pelihara, hati-hati, dia bisa nyembur. Jangan sampai kita punya kobra, kita pelihara kobra, settingan kandangnya semua pakai ram kawat, istilahnya yang bolong-bolong. Kobra bisa nyembur. Bayangkan kalau kita lagi melihat si kobra yang kita pelihara itu dia lagi nyembur. Nah, bisa dibayangkan lah bagaimana ngerinya gitu. Tipsnya, kalian harus rajin-rajin, terutamanya bersihin kandang. Apalagi sekarang lagi musimnya penyakit atau virus corona ya teman-teman. Menjaga kebersihan kandang itu baik ke ularnya juga, baik ke ownernya juga, ke kitanya juga baik, ke ularnya baik. Oke teman-teman, itu trik dan tips dari saya bagaimana pelihara reptil. Yang saran saya adalah jika mau pelihara, kita harus benar-benar tahu karakter, tahu ular yang dipelihara resikonya kayak gimana, sebagai macam. Cek aja Google, gak usah bingung. Di situ banyak pembahasan dari penyebarannya segala macam sampai pemeliharaannya di situ ada. Nah, buat kalian yang belum subscribe lah. Nah, jika teman-teman mau share lah kepada teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu informasi yang kalian dapat itu kayak gimana, biar lebih bermanfaat dan channel ini terus berkembang. Kami bukan apa-apa tanpa kalian. Oke, see you next time. Bye-bye.